Saya sebenarnya sih nggak ada rasa takut atau khawatir, karena saya kan udah tahu tempat situ. Nah, anggap aja lah kita orang kampung situ. Ini rumahnya. Pantasan dari tadi dicari-cari nggak ketemu-ketemu. Sampai keliling kemana-mana. Ternyata paling pojok rumahnya. Mbak! Mbak! Ojol! Ojol! Lama jadi merinding ya? Aduh, kok gue merinding sih? Mbak! Mbak! Astagfirullah. Suara apa itu? Mbak! Apa lagi itu? Ah. Mbak! Aduh. Suara apa lagi nih? Mbak! Mbak! Aduh. Gue di depan aja deh. Cari yang agak terang. Di sini kayaknya aman, terang. Bang, lah kok kayak gitu? Ini saya orang, Bang. Lagian Mas, main ngagetin aja sih. Saya liatin dari tadi, Abang muter-muter di depan berkali-kali. Emangnya Abang kesini mau kemana sih, Bang? Ini Mas, saya mau jemput penumpang. Tapi orangnya agak lama, jadi saya majuin dikit. Tapi udah ketemu kan alamatnya? Udah. Ya udah, Bang. Saya pamit ya. Ya, makasih Mas. Ya, Bang. Bang, saya udah di depan nih. Ya, saya ke situ ya. Ini sih, Mbak. Saya udah di depan nih, Mbak. Mbak. Katanya udah tunggu di depan. Ini mana sih? Catat aja dulu. Mbak, ini saya sudah di depan rumah. Mbak, saya udah di depan nih. Di depan? Di depan mana, Mbak? Di depan tuh nggak ada sih. Tadi sih saya nggak ada ketakutan sama sekali. Pas dengar suara itu, suara ketawa itu, soalnya kan saya udah di depan rumah customer saya. Terus tiba-tiba ada bau sangit gitu. Saya mulai nggak enak, agak merinding. Ada yang putih, jadi merinding. Putih. Kok basah angin?
Gimana sih ini? Makin serem aja ini di sini. Aduh. Kok gak mau sih? Kenapa sih ini? Bang, ada apa? Setan. Motor saya, setan. Motor saya. Loh, maksud abang gimana? Motor abang setan? Bukan, Mas. Di motor saya ada setan tiduran. Di mana, Bang? Itu yang di remote pojok. Tadinya rumah itu terang, sekarang gelap. Oh, rumah yang itu. Saya kaget muncul rumah itu. Kok gelap sekali? Padahal tadi jelas-jelas itu rumah terang sekali. Bang, kok malah bengong sih? Iya. Makanya dari tadi saya mondar-mandir ke sini, takutnya abang juga kena. Maksudnya kena gimana, Mas? Bang, rumah itu udah lama kosong. Bang, iya bang, rumah itu dulu tuh dipakai buat nampung TKW yang mau pergi ke Arab. Terus ada yang bunuh diri di situ dengan cara bakar diri. Hah? Masa sih, Mas? Iya bang. Terus rumah itu udah lama nggak ditempatin. Jadi udah lama kosong, Bang. Masa, tapi beneran loh, Mas. Tadi ada orderan di rumah situ. Dia ngorder ojol saya. Bang, bukan sekali dua kali ini aja ojol yang dikerjain sama penunggu rumah itu, Bang. Ya termasuk abang ini. Oh, terus motor saya gimana? Akhirnya saya ambil itu motor, terus saya bawa pulang ke rumah kan. Nah, nyampe rumah itu motor saya masih bau sangit gitu. Kamera netizen kembali menangkap kejadian unik nih, di mana seorang naik gerobak lengkap dengan helm ojol. Ternyata gerobak itu ditarik oleh motor ojol. Entah ini ulah penumpangnya yang masih trauma dengan COVID, atau ini bentuk pelayanan yang lain daripada yang lain oleh abang ojolnya. Yang pasti, video ini bikin netizen yang merekamnya tertawa. Kalau yang ini, video rekaman customernya dengan abang ojol. Customernya nungguin abang ojolnya datang, dipantau lewat map. Loh, kok abang ojolnya menjauh dari titik jemput? Setelah dichat, abang ojolnya panik dan bilang kalau dirinya salah bawa orang. Loh, kok ya bisa? Akhirnya sepanjang jalan customernya ketawa terus. Mesti ngopi dulu kali, Bang. Lah engkau denganku, hihihitar, dengarkanlah. Kali ini ulah driver ojol yang mengerjai teman-temannya yang sedang beristirahat dan menunggu orderan. Dengan sound ala orderan masuk, abang ojol ini menyalakan bunyi itu di dekat teman-temannya yang tengah tidur siang. Alhasil,
Teman-temannya yang masih setengah sadar mencari HP dan melihat orderan apa nih yang masuk. Padahal abang ojolnya lagi mimpi indah itu. Kok dibangunin sih bang? Nah engkau denganku. Dar. Bukannya nuduh ya, kalau kita dapat customer, emak-emak yang sen kiri belok kanan, kita sebagai driver ojol jadinya bikin sakit hati. Pesennya apa, mintanya apa. Ya, namanya juga emak-emak kan kagak kita bisa bantah. Jadi, saya dapat orderan, mau ke sekolah. Kayaknya mau jemput anaknya deh. Pas saya nyampe lokasi, orangnya belum ngapa-ngapain. Mana sih ya? Lama amat. Nyuci dulu kali ya? Bentar. Ini udah 20 menit ini nungguin. Ya elah bang, lama amat ditunggu dari tadi. Lah saya udah ready dari tadi, Bu. Helm buruan, jangan ngomong aja. Ibunya aja yang kelamaan. Iya bukan dibukain sih bang, gimana? Ini buru-buru. Oh iya bang, nanti di depan kita mampir dulu di laundry ya. Laundry, Bu. Gampang, tinggal lurus, belok kanan, terus belok kiri. Nah, di samping tokonya Mas Nanda, di situ laundrynya, ya? Yaudah, ntar arahin ya. Iya, gampang. Buruan bang! Sabar, ini nyalain dulu. Kalau kagak nyala kan. Banget, Iya. jalan aja. Nah, itu tuh. Ini. Ini sebelah sini. Ini. Oke. Ayo, ambil. Nah. Sip. Nunggu bentar ya bang. Siap. Bang, lihat cover saya bang. Ya. Nah itu betul. Bang. Ini Bu laundryanya. Lah iya. Lagi Bu ngapa kagak naik bajaj aja sih? Sembarangan lo. Udah taruh di depan aja. Bisa sih. Ini. Elah. Cuma begini doang, dikit. Ini mah dikit. Iya sabar Bu, pelan-pelan. Dah, ribet bener dah. Dorong ke sono, dorong. Iya, borong. Mana lagi? Nih. Oh, ya Allah, ya Allah. Udah, bisa kan? Bisa. Aman. Makanya dipikirin dulu. Kita lanjut ke sekolahan ya. Sekolahan langsung ya. Ya. Naik. Ya, buruan. Ke depan lo. Depan. Bang, nanti di depan berhenti sebentar ya. Saya mau ke pasar. Pasar, Bu. Iya. Mau ngapain? Udah ikutin aja sebentar ya. Buruan. Berhenti bang, berhenti. Apa lagi, Bu? Bang, sebentar ya tunggu ya bang. Saya mau beli sawi bang. Beli sawi. Ibu gimana sih? Tadi katanya buru-buru mau ke sekolah. Ya elah bang, beli sawi kagak ada sampai 5 menit bang. Sebentar ya tunggu ya. Yaudah. Wes banget kan.
kali lagi. Ya, cara ambil sawi. Gak usah pakai sawi, pakai kangkung pakai kangkung. Bener kata Pak Ustadz, kita jangan percaya sama manusia, percaya sama Allah. Itu udah pasti bener. Saya mau udah keburu percaya aja sama omongan sebentar ibu itu. Ya, jadi saya nungguin 15 menit deh. Yang katanya beli sawi aja sebentar. Pas banget gue dapet. Rebahan lu. Kagak enak juga rebahan. Bang, ya lama kan cuma sebentar. Iya, Bung. Bang, maaf bang. Tadi di sono, aduh gua sumpah enak banget. Saya ngiler bang, jadi saya makan dulu di sono. Ibu beli bakso. Iya bang, buruan bang. Anak saya udah mau pulang sekolah. Buruan yuk. Ayo bang, nih bang. Bang. Iya, sabar dulu. Udah. Iya. Bang, cepetan. Iya, Bu. Aduh, Tenang udah aja. telat deh. Aduh. Ya Allah, ini banyak bener mau hajatan ini. Buruan bang. Tadi dulu saya pakai dicecekin dulu, ntar hilang. Lama banget itu, anak saya udah mau pulang sekolah. Iya, nyalain dulu. Kalau nyalain kagak jalan nih motor. Tuh kan, sabar. Buruan. Duitnya kan tadi habis buat belanja di pasar. Nah, sekarang dia lagi ngambil duit nih di ATM. Pokoknya kalau dia udah ngomong sebentar, kagak bakal percaya saya mah. Tapi kan ini ATM. Seantri-antrinya ATM, apalagi di cabang kota. Pasti kan banyak mesinnya. Ya paling cuma 10 menit. Ya jadi saya ikutin aja deh. Mampir lagi, Bu. Iya bang, ambil duit di ATM kan saya habis bang. Udah. Bentar ya bang. Bener ya, bentaran doang ya. Ya elah bang, ambil duit doang, gak ada 5 menit bang. Bentar ya. Iya. Bisa dipegang gak gitu omongannya ya? 5 menit, ntar 1 jam lagi nungguin. Widih, belanjaannya banyak banget nih. Mau hajatan? Nah, saya juga tadi kata begitu, Bang. Kalau tadi duitnya masih ada nih, saya rasa mah isi pasar dibawa ke motor saya. Aja sih abang. Bang, di dalam lagi rame ya? Sepi. Noh, lihat noh. Parkiran aja sepi. Wah, kagak bener ini. Janji 5 menit. Emang mau kemana? Aduh Bang, saya telepon dulu ya. Boleh. Kagak bener ini. Halo? Hah? Buka rekening? Siapa tuh? Ini tadi. Bang, emang kalau buka rekening lama ya? Ya, paling 1 jam bang. Hah? 1 jam? Iya. Saking keselnya saya langsung telepon customer service ojol, minta dibatalin orderan ini. Kan masalahnya jemput sekolah cuma 20 menit kalau dari map. Tapi nggak bisa dibatalin orderannya, karena udah setengah jalan. Gimana nggak makin sebel saya? Tukang ojeknya udah nungguin.
Ya. Nah, Ade naik deh. Duduk di belakang. Ih, kalau di belakang mama dong. Ade duduk di depan. Hah? Duduk di mana? Nah, ini anaknya pinter. Mau duduk di mana anaknya, Bu? Di depan. Jatuh. Ih, Bang. Ya duduk di depan lah, sepil-sepilin kek. Sempilin. Ibu kagak ngeliat no, belanjaan ibu banyak bener. Ya. Kalau enggak, ibu pesen ojol lagi aja buat anaknya. Yang satu buat anak ibu, yang satu lagi buat belanjaan. Nah. Ya. Harusnya saya nggak boleh kayak gitu. Tapi ibu ini udah keterlaluan. Dia pikir saya driver pribadinya apa yang harus nunggu-nunggu berjam-jam. Aduh, ampun dah ibu-ibu. I'm from London. Where are you from? I'm Bangladesh, man. Where are you from? Bangladesh. Bangladesh? Yes, Bangladesh. Video abang ojol ini bikin tersenyum karena penumpangnya yang orang asing berusaha ngobrol dengan abang ojolnya, tapi abang ojolnya kurang bisa berbahasa Inggris. Jadinya ya bisa ditebak, obrolannya jadi mengundang tawa. Ditanya asalnya dari mana, dijawab dari Bangladesh. Kagetlah mbak-mbak bulenya, kok dari Bangladesh narik ojol di Indonesia? Rupanya Bangladesh si abang ojol ini singkatan Bangkalan Desa. Si abang masih aja main plesetan. I'm from London. Where are you from? I'm Bangladesh, man. Where are you from? Bangladesh. Bangladesh? Yes, Bangladesh. Seorang penumpang ojol membagikan pengalaman uniknya di mana ia ditinggal oleh abang ojolnya setelah mengisi BBM. Sampai-sampai penumpang ojol itu mengejar sambil bawa helm ojol. Tak berapa lama kemudian, abang ojolnya mengirim pesan, bertanya di mana posisi penumpangnya karena ia sadar penumpangnya nggak ada. Wah, ini sih kocak ya. Abis isi bensin, main jalan aja, nggak lihat penumpang lagi. Entah saking cintanya sama ojol atau selama di Bali jadi abang ojol beneran. Seorang netizen yang mengantar pasangan wisatawan ini ke bandara membagikan video perpisahannya yang mengundang senyum. Soalnya, Mister ini pakai jaket ojol yang membuat tertawa geli pasangannya sendiri. Jangan-jangan beneran narik ojol kayaknya ya. Hehehe. See you soon, Mister. Istri saya terkena penyakit kanker payudara. Sudah 2 kali operasi, tapi kanker itu masih muncul lagi. Sekarang ini masih dalam tahap pengobatan. Ya Allah, mudah-mudahan hari ini rezekinya banyak, supaya hamba bisa beli obat buat istri hamba, ya Allah. Dan juga bisa buat beli seragam Dian. Astagfirullahaladzim. Bu! Astagfirullahaladzim. Pak. Ibu ada apa? Kenapa lagi si ibu ya? Bu! Ini ibu nggak sengaja tumpahin gelasnya. Ya Allah. Bu, Dian, ini ibu kenapa? Ibu mau minum, kayaknya lemes badannya, jadi gelasnya pecah, jatuh. Ya Allah, Bu, kamu nggak kenapa? Aku tadi mau minum, Mas. Terus tenggorokanku kering. Tapi aku nggak sengaja, malah gelasnya terlepas. Ibu, kalau ibu butuh apa-apa, ngomong sama Dian, biar Dian yang ngambilin.
Biasanya 3 hari setelah kemo, aku udah bisa duduk, Mas. Aku udah bisa ngapa-ngapain. Tapi kali ini tulang-tulangku berasa kayak remuk semua, Mas. Kamu yang sabar ya, Bu. Dian, ambil gelas yang baru buat Ibu ya. Iya, Pak. Sini. Bapak kok belum berangkat? Udah siang kayak gini. Aku nggak apa-apa kok, Pak. Siapa yang bilang kamu kenapa-napa? Kok Bapak ngeliatinnya kayak gitu? Emang nggak boleh ya seorang suami ngeliatin istrinya yang cantik? Sudah tua, Pak. Sakit-sakitan pula. Dari mana cantiknya? Ya, Pak. Jangan lupa ya. Hari ini harus bayar seragamnya Dian. Baik, Bu. Nanti Bapak mampir ke sekolahnya Dian ya. Buat bayar seragam. Tapi kalau buat bayar seragam, untuk obat kamu masih ada nggak? Nggak apa-apa, Pak. Obatnya masih cukup. Besok juga udah sehat kok. Ya harus sehat dong. Nanti kalau anak kita wisuda kan, masa sih sama bapaknya aja. Ibunya juga harus ada kok. Iya ya. Nggak nyangka ya, dia sekarang udah mau lulus SMA, Pak. Iya, Bu. Semoga kamu cepat sehat lagi ya. Pak, ini gelasnya. Ya, Dian. Maaf, Bu. Biar Bapak, Bu, yang ngulangin airnya. Nih, Bu. Diminum ya, Bu. Biar sehat lagi ibunya. Makasih ya, Pak. Ayo, sambil diri. Ya sudah, Bapak berangkat dulu ya. Doain hari ini Bapak biar dapat rezeki yang banyak ya. Amin. Hati-hati ya, Pak. Ya. Yuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, kalau ngandelin dari narik ojol aja yang memakai satu aplikasi, itu tidak akan cukup untuk kebutuhan rumah. Jadi saya nyambi jadi kurir di tempat lain. Ya Allah, begitu berat cobaan hamba ya Allah. Tapi hamba percaya, setiap masalah pasti ada jalan keluarnya ya Allah. Kuatkanlah hamba ya Allah, untuk bisa mengatasi masalah semua ini ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, gimana ya? Duit cuma segininya. Buat nebus obat apa beli seragam ya? Jadi bingung nih kalau begini nih. Allah. Ada yang masuk nih. Antar paket. Alhamdulillah ya Allah. Mudah-mudahan cukup ya buat beli obat sama beli seragam. Ada lagi yang masuk nih dari aplikasi yang lain nih. Kirim barang. Alhamdulillah ya Allah, dapat lagi ya Allah. Makasih banyak ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Permisi, paket. Ya, tunggu, Pak. Ini paketnya dengan Bu Darmi. Oh iya, saya Bu Darmi. Iya. Kenapa, Bu? Gimana sih, Mas? Ini bukan paket saya. Ini kan ojol sen. Sebentar, Bu. Saya cek ya. Astagfirullahaladzim. Ini kayaknya ketuker deh. Dengan pengiriman saya yang lain. Gimana sih, Mas?
Kok bisa ketuker sama paket lain? Maaf ya Bu, saya pakai 2 aplikasi soalnya. Makanya Mas, jangan ambil 2 kerjaan begini. Saya kasih. Iya Mbak, saya minta maaf ya Mbak. Pokoknya saya nggak mau tahu. Hari ini Mas harus ganti pakai saya. Saya nggak mau tahu. Iya Mbak, saya minta maaf Mbak. Nanti akan saya tukar Mbak dengan paket Mbak ya. Saya permisi dulu Mbak. Untungnya saya masih sempat antar barang-barang yang ketukar tadi. Kalau sampai dikomplain, saya bisa kena suspend. Ya, saya nggak tahu kenapa bisa ketukar. Emang kalau otak lagi capek, kadang-kadang susah untuk konsentrasi. Berhenti dulu. Aduh. Lah, ini barangnya pada kemana ini? Ya Allah. Wah, bolong. Wah, jatuh di mana nih? Astagfirullahaladzim ya Allah. Gawat nih. Wah, di mana nih? Ya Allah, ada wae musibatnya. Udah ganti rugi lagi. Astagfirullahaladzim ya Allah, ada wae. Di mana ya? Nggak ada lagi. Oh, gimana ini? Saya sudah bolak-balik nyari barang yang jatuh itu. Tapi ya, nggak ketemu. Jadinya saya harus ganti harga dan ongkos kirimnya. Ya, emang bukan rezeki, mau gimana lagi. Bang, jalan Bang, udah lampu hijau. Oh iya Mbak, maaf Mbak. Abang ngantuk ya? Bahaya loh Bang kalau ngantuk di jalan, nanti kita kecelakaan. Iya Mbak, maaf ya Mbak. Yaudah yuk, kita jalan Bang. Ayo Mbak. Aduh. Allahu Akbar. Bang, abang ngantuk apa ngelamun sih? Mbak, maaf ya Mbak. Saya minta maaf Mbak. Hati-hati Bang. Nanti kalau kita celaka gimana? Bahaya loh Bang. Iya Mbak, saya minta maaf ya Mbak. Iya Bang. Lain kali hati-hati ya Bang. Iya Mbak. Bang, ya udah kita istirahat aja dulu yuk. Kita ngopi Bang, tuh di warung sana. Mbak, saya makasih banyak ya Mbak. Sudah ditraktir kopi. Iya Bang, kalau ngantuk mendingan abang istirahat aja dulu. Saya nggak mau loh kita kecelakaan gara-gara abang nggak konsen. Iya Mbak, saya minta maaf ya Mbak. Abang kerjanya cuma ojol doang, emang nggak ada yang lain apa? Iya Mbak, saya kerjanya cuma dari ojol doang Mbak. Tapi saya pakai 2 aplikasi. Jadi kalau yang satu lagi nggak ada orderan, bisa pakai aplikasi yang satu lagi Mbak. Soalnya Mbak, kalau pakai satu aplikasi nggak cukup Pak buat menuhin kebutuhan rumah tangga Mbak. Apalagi saya kan butuh biaya buat operasi istri saya Mbak. Operasi? Operasi apa emangnya Bang? Istri saya mengidap penyakit kanker Mbak. Kanker? Kanker apa Bang? Iya Mbak, kanker payudara.
sudah stadium 3. Abang yang sabar ya. Istri saya sudah 2 kali operasi, Mbak. Dan nanti mau operasi yang ketiga. Tapi saya bingung, Mbak. Sekarang ini agak sulit, Mbak, untuk mencari dananya. Abang jangan gitu, usaha aja. Nanti Allah kasih jalan. Memang sih biaya operasi itu memang mahal. Ya, saya juga dulu pernah ngalamin bang, ibu saya kena kanker. Tapi alhamdulillah sekarang udah sembuh. Yang penting kita harus sabar dan ada semangatnya ya bang. Iya Mbak, siap Mbak. Makasih ya Mbak atas nasihatnya Mbak. Stop bang, kiri bang. Di sini Mbak. Ini rumah saya udah nyampe kita. Ini bang helmnya. Ya. Saya udah bayar ya sesuai aplikasi. Iya, makasih banyak ya Mbak. Makasih juga tadi atas traktir kopinya ya. Iya, sama-sama bang. Bang, tunggu sebentar ya. Iya. Tunggu bang, tunggu. Oh iya. Bang. Iya Mbak, ada apa Mbak? Ini saya ada sedikit rezeki buat bantu istri abang. Ini apa Mbak? Udah, ambil aja. Saya ikhlas kok bang. Ya Allah. Ini beneran Mbak buat saya Mbak? Iya bener bang. Buat beli obat istri abang. Serius ini Mbak buat saya Mbak? Iya betul, saya serius, saya ikhlas kok. Ini banyak banget loh Mbak. Gak apa-apa bang. Mbak, masih banyak ya Mbak? Bang, jangan gitu bang. Beneran Mbak, makasih banyak ya Mbak. Ya Allah, Alhamdulillah. Akhirnya hamba bisa buat pilih obat istri hamba ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Makasih banyak ya Mbak. Iya bang, sama-sama. Saya terima ya Mbak. Iya. Udah pulang. Kok siang udah pulang? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok udah pulang Pak? Tumben. Iya Bu, Alhamdulillah. Bapak pulangnya cepat. Oh iya, nih. Bapak bawa makanan kesukaan Ibu. Sini. Bapak, bukannya hemat malah jajan. Ya nggak apa-apa Bu, sesekali kan supaya Ibu makannya jadi nafsu ya. Oh iya, ada titipan nih buat Ibu dari pelanggan Bapak. Titipan dari siapa Pak? Ini titipan dari pelanggan Bapak buat Ibu. Wah, Pak. Wah, ini banyak banget, Pak. Iya Bu, Alhamdulillah ya Bu. Rezeki buat keluarga kita ya Bu. Selama kita mau berusaha, Allah pasti akan mempermudah usaha kita. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan untuk saya bekerja dan bisa membahagiakan keluarga saya. Kalau dipikir-pikir, saya terbujuk sama tawaran penumpang saya. Ya seperti biasa, dia mesen lewat aplikasi. Ternyata
dia mesen untuk orang lain. Stop Bang. Ya, stop sini Bang. Ya. Tunggu sebentar ya Bang. Emang Abang mau kemana? Saya kan nggak punya aplikasi nih. Tahu sendiri kan, tadi juga saya dipesanin teman. Nanti gampang deh saya lebihin ya. Abangnya tunggu sebentar. Tunggu ya Bang. Ya sudah, tentu. Cepet amat Bang. Iya, kayaknya teman saya nggak ada di rumah Bang. Nggak ditelepon dulu? Udah deh, kayaknya dia lagi sibuk. Mendingan kita ke tempat tadi aja ya. Sudah, ayo. Bang, nanti di depan Abang belok kiri ya. Jalanannya enak tuh, sepi, jadi gak macet. Ya Pak. Ya. Oke. Berhenti. Berhenti. Iya. Bentar Bang. Turun. Iya. Ya Bang. Mana HP lo? HP? Iya, mana HP lu? Apa Bang, HP? Saya langsung lemes. Dan saya pasrah saja. Kan waktu itu posisi saya lagi bawa motor. Kalau saya ngelawan, itu pasti jatuh balik. Padahal waktu itu dia memegang HP. Masa sih dia nggak punya aplikasi? Tapi saya dijanjiin dibayar uang cash dan uang stick. Ya, buru HP dulu. Ini HP saya Bang, cuma satu-satunya nih Bang. Bang. Woi, motor saya mau dibawa kemana? Tolong pegang! Woi, motor saya mau dibawa kemana? Pegang! Pegang! Kenapa Bang? Gua dibegal Bang. Motor gua dibawa begal di sana Bang. Hah? Begal? Mana begal? Tadi lari ke sana Bang. Udah, ayo buru. Ayo cepat sana. Ayo cepat. Muter balik. Sana. Enggak, begal nih. Begal. Mana begal? Tuh, jangan-jangan yang begal mak gua tuh kemarin tuh. Ayo. Kami terus kejar dan berusaha bikin begal itu jatuh. Tapi ternyata begal itu profesional. Susah banget untuk dikejar dan susah untuk dijatuhkan. Berhenti! Woi, cepat berhenti! Woi, jangan lari! Woi, berhenti! Berhenti lo! Berhenti! Woi, tolong ambil! Tolong! Hei! Woi, berhenti! Bangun! Ini, orang ini yang begal motor saya! Dan HP saya. Oh, lu begal lu ya? Iya. Udah. Ampun dong. Ayo, udah. Udah, ayo, Pak. Ayo, Bang. Hari itu saya sangat beruntung banget ketemu teman driver dan sama warga. Kalau tidak, saya
tidak bisa narik ojol lagi hari ini. Dan buat teman-teman tetap waspada dan selalu pakai aplikasi biar aman. Kalau penumpangnya bawel atau bikin pusing saat diantar, abang ojolnya bisa protes ke penumpang. Nah ini ada kejadian yang dibagikan sama abang ojol di Kota Kudus yang mau jemput penumpangnya, namun titik jemputnya bikin abang ojolnya merinding. Menurut abang ojolnya, minta dijemput sesuai titik, tetapi ternyata itu berada di tengah-tengah pemakaman dengan tujuan antar adalah sebuah kedai ayam cepat saji. Setelah berusaha menghubungi customernya dan tidak direspon, abang ojol ini pun membatalkan orderan itu. Ya iya juga sih, kalaupun ketemu dan diantar, janji nggak salah titik nantinya. Wabarakatuh, selamat siang komandan. Kami dari Satpejir Polda Sulsel menemukan satu unit kendaraan roda 2 memasuki jalan tol. Seorang abang ojol di Sulawesi salah masuk jalan tol Gegara diarahkan oleh Maps. Dan akibatnya abang ojol ini dihentikan oleh bapak polisi yang bertugas. Karena memang jalan tol hanya untuk kendaraan roda 4 atau lebih. Orderan mengantar makanan pesanan memang harus diantar cepat. Tapi kalau salah baca Maps kan jadi lama ya bang. Memasuki jalan tol. Menurut keterangan driver ojol, diarahkan oleh Google Maps. Keluarga teh. Sebuah kejadian berhasil terekam kamera, di mana anggota kepolisian berkumpul hendak mengevakuasi driver ojol yang diduga meninggal dunia di atas motornya. Pihak kepolisian mendapatkan laporan masyarakat karena melihat driver ojol ini terkulai di atas motor dan tidak bergerak saat dibangunkan. Warga lantas melaporkan penemuan driver ojol yang diduga meninggal dunia itu ke pihak berwajib. Saat pihak kepolisian datang, posisi abang ojol ini masih di atas motor. Pak polisi sudah berusaha membangunkan, tapi tidak berhasil. Kantung mayat sudah disiapkan tim Inafis untuk mengevakuasi driver ojol ini. Namun saat salah satu anggota tim Inafis hendak memindahkan driver ojol ini, dia bergerak dan merespon. Masih ada? Masih hidup? Masih hidup? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Teriakan warga pun terdengar. Mungkin kaget ya, karena driver sebelumnya sudah diduga meninggal. Ternyata driver ojol ini sakit dan baru pulang dari rumah sakit karena ditemukan botol infus di motornya. Driver ojol ini rupanya menahan sakit, kemudian istirahat hingga pingsan. Pihak kepolisian pun akhirnya membawa driver ojol ini ke rumah sakit untuk diberikan pertolongan. Periksaan sama petugas kepolisian, korban hidup, korban ternyata masih hidup dan ini akan langsung dibawa ke rumah sakit.